Ini adalah cerita tentang seorang abdi negara yang dipecat secara sepihak. Akibat dari pemecatannya itu, hidupnya tidak jelas dan menjadi teroris. Tapi di sini ceritanya berbeda. Seorang teroris mampu menggulingkan pemerintahan yang korupsi dan memenjarakan presidennya. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Siapkan makanan dan minuman favorit kalian, karena ceritanya akan segera dimulai. Awal kisah dimulai dari sebuah keluarga cemara di mana Alan sebagai kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai negosiator di kepolisian. Sementara istrinya bernama Victoria berprofesi sebagai psikiater. Di sisi lain, diperlihatkan dua orang kurir yang akan meletakkan paket di sebuah apartemen. Namun untuk masuk membutuhkan izin dari security. Begitu dibuka, sebuah infus dosis tinggi dihirup. Seketika paman security sudah berada di dalam bagasi mobilnya. Sementara itu diperlihatkan juga sosok pria dengan menggunakan setelan rapi bersama orang kepercayaannya pergi ke suatu tempat. Rupanya beliau adalah presiden yang bernama Araiza. Di dalam mobil, Bapak Presiden ini sedang berkomunikasi dengan istrinya bahwa hari ini tak bisa pulang sebab ada masalah besar di kantornya. Begitu sampai di sebuah parkiran basement, supirnya tadi turun dan memastikan apakah semuanya aman. Sifat presiden yang pemberani tak menghiraukan keamanan. Kedatangan presiden ke salah satu hotel adalah untuk membahas UU dengan anggota Kongres. Pertemuan diadakan di lantai 7. Setelah sampai dan membuka pintu, yang terlihat adalah wanita yang sedang menggunakan baju haram. Sedikit berfokus pada Victoria yang cukup dekat dengan pelatih senamnya, menghubunginya sebab kondisi pelatihnya sedang kurang sehat. Lebih tepatnya mengalami takikardia dan sesak napas. Victoria yang baik hati yang tak menaruh rasa curiga datang ke apartemen Nico, pelatihnya. Begitu dia sampai di lokasi yang dikirimkan pelatihnya, sungguh kagetnya ibu anak satu ini bahwa dia kini masuk dalam kandang singa. Mendapat informasi dari kepolisian, Alan Bender sebagai negosiator dipanggil. Sebelumnya, dia memang sudah mendapat laporan bahwa presiden diculik, tapi masih belum dikonfirmasi. Uniknya, dalam penculikan ini, pria yang bertopeng domba hanya mau berkomunikasi dengan Alan. Begitu Alan sampai di basement yang sudah disulap menjadi markas polisi, sebuah video dari penculik ditampilkan. Terlihat Azaria sedang memakai rompi peledak dan yang membuat Alan panik, istrinya juga di sana bersama pelatih senamnya. Kemudian untuk menyenangkan suasana, sebuah alat setrum diletakkan tepat di paha Pak Presiden. Ini digunakan untuk mengingatkan janji-janji semasa kampanye yang diingkari, seperti tidak akan ada korupsi, menjamin layanan kesehatan, dan menurunkan harga BBM. Dalam penyekapannya itu, pria yang belum diketahui identitasnya meminta 24 miliar dikirimkan di salah satu rumah sakit Kristen. Hidup Alan Bender semakin terluka. Ketika pakar IT sedang melihat isi handphone istrinya, ada beberapa panggilan dari pelatih dan foto serta video pribadinya dengan pelatih senam. Tapi Alan harus tetap tenang dan profesional. Di pertengahan cerita, akhirnya Alan tahu siapa dalang dari skenario ini semua. Jadi namanya adalah Vincent. Dulunya, dia bekerja sebagai penembak jitu sama di tempat instansi Alan bekerja. Suatu ketika, dia tertimpa sial. Seorang gembong narkobet menculik satu bus penuh anak-anak. Dia menuntut rekannya dibebaskan. Sayangnya, Vincent tak mengikuti perintah. Dia mengeksekusi gembong itu. Meskipun sasarannya tepat, tapi seluruh sandera dalam bus meninggal dunia. Imbasnya, dia dipecat dan dipenjara. Orang yang menyetujui pemecatannya adalah Menteri Keamanan saat itu, dan kini sudah menjadi presiden. Setelah mengetahui siapa identitas pelaku, seorang hacker yang di pihak polisi menemukan media sosial Vincent dan mendapati kabar yang menyakitkan. Dalam videonya itu, ada istrinya Vincent yang sedang sakit. Namun di kondisi saat itu, Vincent tidak bisa mencairkan asuransinya untuk mengcover biaya kemoterapi istrinya. Ini akibat dari adanya penghematan anggaran. Jadi, saat itu, mereka benar-benar butuh bantuan dengan cara apapun akan dilakukan. Tapi, hingga akhir hayat istrinya, tak satu pun bantuan dari pemerintah, teman, dan saudaranya datang. Terungkap sudah, alasan Vincent meminta tebusan 24 miliar untuk dikirimkan ke rumah sakit Kristen. Maksudnya, agar orang-orang yang butuh bantuan, khususnya di rumah sakit itu, tak bernasib sama seperti istrinya. Kekecewaan sekaligus kebodohan Victoria, istrinya Alan, ditunjukkan. Di tengah badai rumah tangga mereka, di mana Victoria menggugat suaminya lantaran lebih memilih pekerjaannya daripada istrinya, ibu satu anak ini memilih berselingkuh dengan pelatih senamnya. Naasnya, saat di apartemen, rupanya
Nico ini bersekongkol dengan Vincent. Kita berpindah sebentar ke sisi gedung anggota dewan. Wanita ini adalah Menteri Dalam Negeri, Regina Baston. Jadi, di dalam gedung parlemen sudah ada disiapkan 3 opsi rencana penyelamatan presiden. Namun, opsi yang paling menguntungkan adalah opsi ketiga, yaitu orang-orang ini akan mengarang cerita kalau saat presiden sedang menyelamatkan korban di medan perang menggunakan helikopter. Tak sengaja, kendaraan yang mereka gunakan diserang musuh, dan tak satu pun korban selamat, sehingga presiden akan dianggap legenda. Lalu, Regina yang mengganti posisi presiden. Berfokus kembali pada Alan, Vincent yang berterima kasih atas diberikannya poligraf dalam bentuk kotak pizza, di mana dia mengirimkannya tanpa sepengetahuan orang lain. Sebagai tanda terima kasih, Vincent melepaskan Nico. Langsung saja, Alan menginterogasinya dengan penuh ketenangan. Dalam kesaksiannya, dia turun untuk membeli rokok. Sebuah mobil biru menepi dan 2 pria misterius berjaket hitam keluar. Menodongkan senjata dengan kondisi kepala ditutup dengan kain hitam, tiba-tiba sudah ada di apartemen dan sudah ada presiden dan simpanannya. Terlepas dari hubungannya dengan Victoria, pria tangguh ini merasa ada yang ganjal dengan keterangannya. Saat Vincent memberikan kesempatan pada Victoria, wanita itu berkata, "Jaga Paman Esteman." Alan bingung dengan kalimat itu. Padahal Paman Esteman telah meninggal. Hingga akhirnya beliau ini tersadar bahwa ini adalah kode untuk Nico. Rupanya Nico orang pembohong, bermuka dua, dan pengkhianat sama seperti Paman Esteman. Berniat menggali informasi, bius dosis tinggi ditancapkan. Setelah tak sadarkan diri, didapatkan sebuah micro memory yang berisikan pengakuan Araiza dengan poligraf yang menempel di lengannya. Namun, hal yang lebih mengejutkan adalah dari semua korupsi yang dilakukan, rupanya Regina lah yang mengatur segalanya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Regina beserta Menteri Keamanan datang. Dalam kunjungannya, intinya seluruh komando ada di tangan Menteri Keamanan. Rencananya, anggotanya akan dikerahkan masuk secara paksa dan menghabisi siapapun di sana, termasuk presiden. Dalam kamus Alan, dia tidak mengenal kata lelah. Kemudian, dia pergi ke lantai 7 dengan tangga. Dia harus masuk sebelum polisi bersenjata itu mendapat perintah dari Menteri Keamanan. Victoria, yang mengira Alan sudah tak sayang lagi padanya, rupanya dia keliru besar. Sang suami rela menukarkan posisinya untuk ditembak polisi. Vincent, Araiza, dan Alan harus siap-siap menerima ratusan peluru dari dalam dan dari luar. Komando sudah diberikan. Dalam hitungan 60 detik, semuanya masuk. Pada detik 27, rekannya Alan yang gagap menyela seorang jenderal. Sambil mengemil permen rasa dia bilang, "Kita semua lapar dan lelah. Ingin sekali pulang dan bertemu keluarga. Berikan kesempatan untuk pria negosiator itu menyelesaikannya. Aku percaya dia bisa menangani ini." Ajaibnya, sekelas jenderal berhenti berhitung dan patuh pada perintah Kroco satu ini. Pada akhirnya, mereka bertiga keluar dan segera diamankan. 4 bulan kemudian, di dalam penjara, setelah diketahui identitas siapa sebenarnya pria bertopeng domba yang telah menculik presiden, kabar itu begitu luar biasa menyebar dan menuai kritik. Kemudian, masyarakat menggunakan topeng domba sebagai simbol keadilan sosial, dan presiden dipenjara selama 1,5 tahun. Sementara itu, Vincent diagung-agungkan layaknya presiden sebenarnya di dalam penjara.